PGSD kelas B. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang kerukunan antar umat beragama dengan dosen pengampu Pak Zubair S. Sos MSI. Dan adapun latar belakang. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan interaksi sosial dengan sesamanya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ditata dalam suatu tatanan normatif yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat tersebut yang disebut nilai atau norma yang menjamin terwujudnya harmoni dalam bentuk kedamaian dan ketentraman. Selanjutnya, Islam agama rahmat bagi seluruh alam. Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat, dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan hidup umat manusia, pada khususnya untuk seluruh alam pada manusia. Agama Islam itu kemudian Allah turunkan secara berkesinambungan kepada para nabi dan rasul-rasul berikutnya. Akhir dari proses menurunan agama Islam itu baru terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW pada awal abad ke-7 Masehi. Islam sebagai agama yang Allah turunkan belum dinyatakan secara eksplisit. Pada masa kerasulan sebelum Muhammad SAW, tetapi makna dan substansi ajarannya secara implisit memiliki persamaan dalam ajaran tauhid dan yang dapat dipahami dari pernyataan sikap para rasul seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 132. Selanjutnya, konsep agama. Pengertian agama merumuskan pengertian agama bukan suatu perkara mudah, dan ketidaksanggupan manusia untuk mendefinisikan agama karena disebabkan oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mutlak dan tidak dapat ditawar lagi. Menurut sumber ajarannya, agama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu agama samawi atau agama wahyu. Agama samawi adalah agama yang diwahyukan dari Allah atau Tuhan melalui malaikatnya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Contoh agama wahyu adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ciri-ciri agama samawi adalah yang pertama, agama samawi dapat dipastikan kelahirannya. Yang kedua, disampaikan melalui utusan atau Rasul Allah yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterimanya dengan berbagai cara dan upaya. Yang ketiga, memiliki kitab suci yang autentiknya bertahan tetap. Selanjutnya, pentingnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan modern. Dalam konteks kehidupan modern, konsep Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin memiliki peran penting dalam memberikan panduan yang relevan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa aspek penting dari peran Islam sebagai rahmat dalam kehidupan modern antara lain: yang pertama, menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi, konsep zakat, sedekah, dan wakaf dalam Islam merupakan contoh nyata dari sistem kesejahteraan yang mendukung mereka yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, penerapan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di era globalisasi, interaksi antar bangsa dan antar budaya menjadi hal yang tak relakan. Yang ketiga, manfaat teknologi secara bijak. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menggunakan ilmu dan teknologi selama digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat, keseimbangan antara materi
akidah spiritual Islam tidak hanya mengajarkan umatnya untuk fokus pada aspek spiritual, tetapi juga mendorong hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi dengan cara yang halal dan baik. Selanjutnya, implementasi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan hanya sebatas teori, tetapi memerlukan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan oleh setiap individu, baik dalam hubungan antar individu, masyarakat, maupun lingkungan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.